tambah setengah jumlah N, nanti plus 1. Kayak gitu. Hasil perhitungannya DBE-nya 6 kan? Nah, kalau DBE 6, kira-kira dia itu ada ikatan rangkapnya, apa strukturnya prediksimu apa ya, nek 6 ini? Astagfirullah, Miftah, kamu terlalu jujur. Aromatik itu double band ekivalennya berapa? Apa aku nganggo tab ya? Kalau pakai tab kan gampang dicoret-coret gak sih? Gila. Double bond equivalent calculation itu berguna kalau kalian bingung dia strukturnya kayak gimana. Tapi masalahnya ini kan kalian sudah dikasih pilihan yang mana DBE-nya semuanya 6 kan? Nah, artinya apa? Ngitung DBE-nya ini kurang bermanfaat dalam case ini. Ya, iki ikatan rangkap DBE-nya berapa? Maksud DBE ini 1 kilo. Ikatan rangkapnya. 2, 3, 4, 5. Kok iki cuman 5, segi 5 saya tak gambar. Astagfirullah. Wes ngene. Apa iki tak susah tahu pakai. Jadi adik-adik, siklik tok tanpa ikatan rangkap itu DBE-nya 1. Ya. Kalau benzen itu kan enek siklike, ada ikatan rangkapnya 3. Berarti kalau benzen itu DBE-nya adalah 4. Mengerti nggak? Kalau nggak ngerti ngomong ya, karena itu materi paling susah yang saya untuk nyari Mengerti. bahasa. Ngerti yo? Siklik iku sitok, benzen enek siklike enek rangkapnya 3 jadi 4 ya. Nek 1 ikatan rangkap yo 1. Jadi yang bisa DB6 itu apa saja kemungkinannya? Kan bisa benzen 1 dengan 2 tambahan ikatan rangkap atau apa meneh? Bisa wae dia itu siklik dengan berapa? Dengan 5 ikatan 5 rangkap. ikatan rangkap. Bisa macam-macam gitu loh ya. Jadi ini hanya untuk memperhitungkan jumlah ikatan rangkapnya berapa gitu. Tapi secara rumus kalian hanya perlu eh, mencatat aja sih C dikurangi setengah H ditambah setengah N ditambah 1 gitu tok di CBE. Nah, balik geser ke atas. Di pilihan strukturnya A, B, C. Ini apa tampilannya? Bentar deh. Oke. Oke, adik-adik, A, B, dan C itu kita kan DBE-nya berapa ini? Sama-sama 6 kan? Iki, papat, limo, 6 ya. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Jadi kan dengan DBE kejawab gak? Kan gak kejawab ya. Maka kita harus cari pembeda yang lain. Kira-kira apa yang berbeda dari 3 pilihan struktur tersebut? Dan opo dan? Mengarah di benzennya sama apa konformasi di ikatan rangkap yang setelah benzen itu di C Oke, nomor kita 2. bahas satu-satu dulu ya. Substitusi yang pertama tadi, substitusi di aromatik. Yang A ini substitusinya apa kalau posisinya kayak gini? Meta. Meta. Kalau ini, Para. kalau yang C, Para juga. para. Berarti yang beda sendiri itu adalah yang A. Nah, Ya. Nah, ini nanti kalian bisa konfirmasinya dari mana?
kalian nanti geseran kimianya dilihat. Ya, kamu hitung konstanta kopling. Kan meta ortopara itu bisa dibedakan dari nilai konstanta koplingnya. Ingat nggak? Ya, orto meta para semakin parah semakin kecil kan dia. Geseran kimia. Nanti kita lihat yang bagian itu. Selain itu bedanya apa lagi? Bedanya apa lagi? Tadi sudah disebutkan. Kalian lihat di jenis ikatan rangkap. Yang A itu jenis ikatan rangkapnya apa? Konformasinya. A ini. A iki kan gini toh. Seret, seret. Nah, B. Ini kan. Hmm. Sorry. Kita hapus yang gue bingung. Ya, yang A itu namanya apa konfirmasinya? Enggak mau nolokkan aku. Ada yang tahu namanya A ini apa? Trans, trans Ibu. Trans. Yang B? Cis. Cis. Yang C? Trans juga. Trans. Berarti B beda sendiri. Ya. Nah, itu nanti harus kalian konfirmasi. Kemudian sebenarnya kalau sudah disajikan seperti ini, para itu selalu ada bagian yang kembar, yang lingkungan elektronnya sama. Kalian lihat di yang saya tandai nomor 1 sama 2 ini ya. Nah, kalian lihat di sini. H, atom H yang ada di nomor 1 sama nomor 2, itu nanti pasti mirror ya. Bentuknya itu lingkungan elektronnya sama dengan yang area sini yang saya lingkari. Hilang. Nah, yang B ini juga H yang ada di nomor 1 dan nomor 2 itu pasti sama dengan atasnya. Kalau yang A sama enggak? H yang ada di nomor 1 apakah sama dengan yang di nomor 3 misalnya? Lingkungan elektronnya? Beda. Aurora sama Beda. ke Aurora geleng-geleng. Nggak sama Ibu. Oh, nanti saingan sama anak saya ya kalau ditanya ya atau tidak enggak jawab geleng-geleng toh. Tidak sama. Akibatnya apa kalau lingkungan elektronnya tidak sama? Itu jumlah sinyalnya nanti beda ya. Untuk yang punya lingkungan elektron sama kayak C sama D, yang ada ini tak misalnya nomor 3 karo 4 ya. Nah, itu pasti ngurangin jumlah sinyal ya kalau ada di lingkungan yang sama. Nomor 1 kan sama dengan nomor 3 ya. Nomor 2 sama dengan nomor 4. Nanti munculnya ya, 3 ini nggak akan muncul karena diwakili oleh nomor 4 ini nggak akan muncul karena diwakili oleh nomor 2. Seperti itu. Karena dia itu mirror, maka nanti jumlah peaknya berbeda. Jadi gini dek, kamu mikir nggak? Di NMR, apa yang mempengaruhi jumlah peak? Proton tetangga. Buduk. Apa yang mempengaruhi jumlah peak? Mempengaruhi jumlah peak. Oh, ini kelompok kelompok proton. Kelompok proton atau kita sebutnya lingkungan elektronnya ada berapa ya. Ayo kita latihan dulu, ngitung lingkungan elektron. Lingkungan elektron kamu hitung dari yang ada H-nya. Yang ada H. Paham ya di sini? Coba hitung dulu yang A ada berapa ini? 1 di sini. Terus 2. Terus ini ada nggak? Deket pensil saya ini ada nggak H-nya? Pensilnya nggak kelihatan, Bu Sita. Ya wes, neng kene iki enek gak?
Tak orek-orek hijau iki. Tak ada. Tidak ada H ya gak dihitung. Terus ini ada nggak? Ada kan? 3, Ada satu. 4, di nasi enak Nah, H-nya. 5, wes. atasnya 6, daerah sini sama sini. 7, 8, 9. Yo, enek Hmm. 9. Harusnya kalau dia itu senyawanya A, sinyalnya ada 9. Yang B, ada yang bisa ngitung? Tak panggilnya ben latihan ngitung gisik. Viol, Viol. Iya, Bu. Viol, kamu bisa oret-oret, Viol. Bentar. Coba yang B itu hitung ada berapa, Viol? Ini, oh ya. Ini Iso kelihatan, tak Bu? orek gak sih? Iso kan? Di oret-oretanmu gak muncul. Eh, Oh iya. Ini berarti 4. Terus, eh, hmm, Ada berapa? Wes go nggih. belum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Nah, 10, kayaknya mana? 13 ya, Bu? Bukan? Oh, nih. 3, 4, Ada yang bisa bantu, Viol? 7, 8, 9, 10. Saya Oh, yang ini. Yo wes. 7. Miftahul. Miftah iki panggilannya apa sih? Miftah. Yo wes Miftah. Iki enek piro? Oh, Tak hapus neh yo, tak hapus neh kabeh yo. Hmm. Coba kamu buletin semua pakai warna yang sama, Miftah. Oke, ini ada 7. Oke, yang C. Sekarang kerjain sekalian aja, Miftah, ben cepet. Ben gak gonta-ganti. Yang C ada berapa? Ini random banget sih, Miftah. 7. Sekarang kamu lari ke NMR. Pick-nya. Welly geser well. Kamu dikasih Bu Suci gambar fullnya mana? Di soal. Ada gak di sini? Di sini nggak ada Bu, sebentar izin pindah share screen. Hmm. Oke. Karena dengan mengetahui lingkungan elektron, kalian bisa coret satu nanti. Bisa coret salah satu opsi ya.
Yang ini ya Bu Rosita. Ya. Nah, ada berapa ini peak-nya? Sapa iki sing takon? Yo. Siap dan ya. Dan tolong ini dihitung ada berapa peak-nya. Kamu tandain deh jumlahnya. Yang pakai HP pasti susah ya. 1, 2, 3, 4. Ya, padahal ada 8 kemarin Ibu. Karena Mosok. eh, yang dua ini itu gini, Kok 8 banget? Kok saya ya kan ngeliatnya 7 ya? bentuk 7. Nah, kamu lihat itu. Ada yang tahu di mana pelarutnya? Oh, satunya pelarut. Ini Oh, itu adalah si pelarut. Pikmu yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 piknya. Jadi mana yang harus kita eliminasi? Gak ngerti wong ngajar yang ya. peak tinggi-tinggi. Oh, gak lo pilihan A, B, C tadi loh. Ada Yang yang A. bisa kita eliminasi kan? Oh, yang A. Yang A bisa kita eliminasi gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita harus konfirmasi antara B sama C tadi beda di konfirmasi dari distance-nya ya. Nah, itu akan susah kalau kita langsung nembak gitu. Jadi kita lihat satu-satu dulu ya interpretasinya. Kalian sudah ngerjain kan ya? Coba di ini lagi, dibuka lagi jawabannya, kita interpretasikan satu per satu ya. Nah, interpretasinya itu eh sebenarnya ya, kalau untuk pemula itu diinterpretasi dari yang dekat nol ya, geseran kimia yang dekat dari nol. Artinya dekat dari TMS. Tapi kalau sudah ahli biasanya mereka akan lihat ke aromatiknya dulu ya. Ya wes gak popo. Kita lihat dulu yang mana ini. Kamu analisisnya dari mana? Dari mau yang dekat aromatik dulu. Nanti kalian kalau misalnya ujian ada soal disuruh menandai mana pelarutnya tahu? Ciri-cirinya apa kalau dia pelarut? Cuman selain itu tinggi banget biasanya. Karena kalau cuman singlet tapi dia rendah hati-hati. OH kan juga bisa. Ya. OH yang dekat sama apa misalnya H yang lain gitu yang dia itu OH kadang itu sih yang terikat dengan gula itu bisa muncul ya. Bentar ya saya tuh kok di telepon terus karo wong iki. Oh iya ya benar. Dek saya tinggal dulu 2 menit ya. Sebentar. Coba nah ini bentuknya apa kalau kayak gini? Ini kamu dari TMS dulu. Yang paling dekat dengan TMS ngerjainnya. Dek, adik, adik. Saya tuh tidak ada soalnya. Bisa nggak Welly ditampilinnya itu
bersampingan antara soal yang ada strukturnya dengan soal yang ada pik-pik NMR-nya dengan ini yang ada strukturnya. Sebentar Bu Rosita. Oh, iso gak disejajarkan gitu karena menjelaskan kalau langsung kayak gini dipotong-potong. Nanti ada yang farmasi tutorial ya? Online apa offline? Offline Ibu. Yo ndak budal neng kelas wae gak apa-apa. Nanti boleh direkam aja sisanya kalian dengerin di rumah ya yang nggak bisa ikut farmasi karena ada Fatut. Ada berapa orang farmasi tutorialnya? Banyak tah? 2. Macia Timothy, Mbak Naila, Mbak Sherin. Banyak, Bu. Oh, ya wes lah nanti di ini ya. Tanya aja sama yang ikut ya. Kalau nggak disuruh ngerekam aja ini. Mohon maaf ya, soalnya Kamis itu saya padat ya. Apakah sudah terlihat splitnya Ibu? Belum. Halo, Well. Welly pakai apa share-nya? Laptop apa? Pakai laptop Ibu. Oh, pakai laptop. Kamu modelnya share screen ya? Iya, ini Bukan Share kayaknya. screen aja, Ben. Ini kayaknya share file deh. Bukan share screen. oh, Stop share dulu, pilih yang pojok paling kanan atas. Paling kiri atas. Nice, udah, Well. oke. Sudah. Ini yang kalian pilih aja ya. Ini kan kalian milih yang dari dekat dengan TMS ya. Coba ditunjukkan. Tak tunjuk aja. Yang pertama ini peak-nya yang di spektrum NMR ini di mana posisinya kalau di spektrum utuhnya. Ini kan nggak urut ya, Wel ya? Yang soalnya. Dia geseran kimianya gede ya. Coba dicari yang sama dengan yang kamu tampilin. Jadi adik-adik, meskipun ini susah dilihat, tapi kita ada namanya software Max Renova ya. Jadi apapun bisa dilihat ya. Ini bentuknya apa? Kalau seperti itu, wih, triplet of duplet. Iya tak? Geseran kimianya berapa kalau kayak gitu? Enak gak nih ngisor? Geseran kimianya piro iki? Kuwi lo enak gak dimoco oleh nyontohan temenmu? 6,9. Ya sekitar hampir 6,9. Ojo-ojo kalian gak ngerti geseran kimia. Geseran kimia ki ongkos yang nang ngisor iki lho adik-adik. Yo. Biasanya kita nulisnya ppm satuannya, tapi bisa aja yang lain itu nulisnya Hertz ya atau Hz. Kalau Hz tinggal kamu apakan? Itu dijadikan ppm. Wes ngerti ya caranya ya. Diper MHz ya, dibagi dengan MHz-nya berapa itulah ppm. Nah, ini ada di 6,88 kurang lebihnya dari hasil perhitungan. Nah, kita lihat bentuknya itu adalah meskipun iki koyo enek triplete, kamu tadinya apa Miftah katamu?
triplet of doublet. Tapi kalau triplet of doublet kan harusnya ini ya. Nah, triplet itu piye? Triplet of doublet. Iki terlalu sempurna turunnya. Kalau triplet kan gini ya. Tingginya ini loh, ini kan triplet ya. Tingginya kan pasti proporsional. Kalian lihat, emang ini tingginya proporsional terhadap ini. Yang 1:3:1. Enggak tahu. Loh, menurutku itu doublet sih. Ini mungkin aja dia ada pengotor atau sebagainya ya. Jadi ini dengan ini. Ya. Atau kamu ada pendapat lain itu apa? Peaknya segitu, saya juga doublet, Bu. Iya. Tapi memang kalau ini kan aromatis ya. Di bukunya Pavia itu memang menyebutkan kalau eh, lingkungan elektronnya di inti aromatis itu pengotor gitu, pik-pik yang agak rendah. Iya. Ya kuwi karena sebenarnya kan itu terkait dengan interaksi dengan proton di samping-sampingnya kan. Tapi kalaupun interaksinya itu terhitung, biasanya persentase tingginya itu proporsional gitu loh, Dek. Ya, karena ini tidak bisa dikatakan triplet, ya triplet kan harusnya proporsi tingginya kayak gini kalau nyebut triplet ya. Itu nggak bisa ini dikatakan triplet ya. Double doublet juga nggak bisa. Jadi ini sebenarnya adalah doublet ya. Kalau doublet, yang disebut doublet itu kan kita berarti ngomongin multiplicitas. Artinya apa? Dia integrasinya berapa ini? Wih. Integrasi tahu kan ya, jumlah H pada dirinya sendiri. Integrasi itu bisa dilihat dari mana, guys? Dari angka iki. Integrasinya 2, berarti dia suatu C yang terikat dengan hanya 2 ya. Jadi dia itu CH2 punya tetangga berapa? Kalau Satu, doblet punya tetangga 1. Ya kan? Karena ini daerah aromatis, berarti kita cerita siapa? Tadi kan bentukmu ini ya. Aduh, ini aku nek gak nganggo tablet susah gambarnya piye sih? Eh, ini jawabannya C ya. Langsung aja tak kayak ngerti ben kamu ada. Biar eh, kamu itu bisa ada bayangan jawaban yang benar itu kayak gimana. Ini O ya, terus gambarnya satu. Ini C, ini CH3. Ikatan rangkapnya di sini, kemudian sini, mbak sini, terus di sini ada ikatan rangkapnya. Nomornya, kita nomori ya biar gampang ya. Nomor 1 itu dimulai dari sini ya. Terus 2, 3, ya. Itu 2, 3, terus nomor piro neh iki? 4 kan di sini C-nya ya. Nanti. Oh yo kene yo. Sek. Kene. Ibu permisi. Apa? Wes entek waktune. Iya, yang mau tutor izin keluar Ibu. Iya gak apa-apa keluaran. Ada yang bisa merekam nggak ya? Apa ini bisa direkam nggak ya? Oh ya termasuk random-randomnya direkam. Ya wes lah. 5, 6, ya. Terus 7. Salah.
enaknya itu pakai tabletnya Miftah. Alah, itu 7 yang ini ya. 8, 9. Ya. Nah, kalau kita ngomongin yang seperti ini, ya, kita lagi ngomongin H yang ada di posisi nomor berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak 5, 6. 6 sama 8. 5, 6. Loh, 5 nggak mungkin temenan sama 6. 5 itu temenannya sama 8. 9. Ya. 5 itu akan sama 9. dengan 9. Nggak sama 6. kayak 8, Bu. 6 itu akan sama dengan 8. Pertanyaannya, yo, gone 6,88 iku punyane 59 atau 68. Deng, 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 deng. Hmm, Kayaknya yang 59. 59. Nah, cara ngomong. 59. Nah, ini tetangganya hanya 1, ya. Memangnya 6 dan 8 tetangganya nggak 1? 1 juga. 1 juga. Iya. Ya. Terus yang membedakan apanya kalau kayak gini? Apa yang Eh, menyebabkan geseran kimianya yang aromatik selain ada di 6,88 ada lagi nggak? di Di area tujuan tujuan. kayaknya. Biasanya aromatik itu area 7. Di 7 ada lagi nggak? Ada. Nah, makanya iki saranku ojo bahas dari 6,88 dulu. Kerjain dari yang nilainya paling tinggi geseran kimianya. Ya. Ini kalau misalnya masih ada yang lebih tinggi dari aromatis, ini untuk yang 6,88 geseran kimia itu punyanya 6 dan 8. Ya. Kenapa? Dia multiplisitasnya kan doblet, berarti tetangganya 1. 1 itu dari mana tetangganya? Tetangga 1 itu Dari dari kan 8 itu diwakili 6. Nah, 6 itu Nah, punya tetangga 5. Jadi cuma dibelah 1 kali. mm-mm. Ya. Di nomor 5 itu kan ini kan strukturnya kamu kalau biasanya ya nek gak tak tulis iki kan sebenarnya loh, Dek limo iki kan C H. Ya kan, Dek? Karena tangannya kan 4C itu udah kepakai 1, 2, 3. Jadi hanya tinggal 1 gitu loh. 6 ini tetangganya cuma 1, makanya doblet. 8 tetangganya juga cuma 1, yaitu di 9 ini gitu ya. Nah ini buat H3 kan dia jauh ya. Dia hanya akan mempengaruhi konstanta kopling, tetapi tidak berpengaruh pada multiplisitas. Iki nengnya paham nggak? Masalah tetangga-tetanggaan. Nah, terus kamu kenapa? Heeh. Oh, oh, bingungmu apa? Duh, kan punya gone 6 kan CH. Punya 6 itu hanya kan 1. Di nomor 8 hanya kan juga 1. Nah, bukan berarti kalau mirror itu integritas itu milik berdua. Sorry. Iki nggone sapa? Sapa sing ngomong integrasinya 1? Integrasinya bukannya 2 ya? Lah yo nggone
6 1, nggone 8 1, 2 lah an. Ya yo, Miftah, nggone 6 iki, nggone 6 iku kan dia memang astagfirullahaladzim malah terhapus. Ya, punyanya 6 itu, Dek. Itu punya 1H. Iya enggak gambare. Ini kurang lebih ya. Boh lali. Sebenarnya enak kalau kita bisa bertemu, sayangnya nggak bisa. Iki burinya apa ya buntute mau? CH3 ya? CH3 ini di 1, 2. Tadi ini nomor 5, 6, 8, 9. CHO. Iki loh, Dek. Ini multiplisitasnya duplet. Berarti tetangganya 1 ya bener kan? Dari 5 dan dari 9. Nah, integrasinya 2. Berarti kan H yang dia miliki ada 2. Lihatlah di nomor 6 ini ya. Nomor 6 itu kan C. Hanya berapa? Yang di nomor 6 hanya 1. Ya, karena tangannya udah dipakai 2 di sini, 1 di sini. Ya, nomor 8 hanya berapa? 1 kan 2 berarti. Ya dipakai di sini 1, dipakai di sini 2. Ya, paham nggak ini? Jadi itu punyanya 68. Kenapa Bu nggak 5 atau 9 gitu? Nah, kalau saya sih lebih dilihat sama tetangganya. Ya, di 5 sama 9 itu lingkungan elektronnya dia dekat sama ikatan rangkap. Lebih dekat sama karbonil. Sehingga dia kalau di iki 0 ngono ya, iki 7 ngono. Si 5 dan 9 itu karena dia dekat dengan gugus penarik elektron, masih ingat kan ya? Kalau suatu H, suatu proton itu dekat sama penarik elektron kayak misalnya OH, CO, NH, Cl, F, terus CONH, amida ya, SH, dia itu pasti akan lebih apa? Lebih tidak terlindungi ya. Lebih di shielding sehingga dia akan lebih menjauh dari nol. Tapi kalau dia itu dekat sama gugus pendorong, kayak misalnya CH, itu akan lebih dekat ke nol. Ya. Kamu lihat posisinya 5 dan 9, dia dekat sama ikatan rangkap dan juga CO karbonil. Ya, sehingga dia akan lebih mendekati 7. Paham gak Iki? Intinya 5 dan 9 itu geseran kimianya akan lebih besar. Ya, kita buktikan. Coba Welly geser ke yang peaknya lebih tinggi dari 6,88. Ada nggak? Di daerah 7 mungkin ya. 7,5 kok. Enak nggak yang 7,5? Nah, 7,5 ini modelnya apa? Kalau kayak gitu. 7,46 ya? 7,62 apa 7, oh, kalau ini 7,62 ini bukan di aromatisnya ya. Ini kemungkinan di ikatan rangkap. Ada yang 7,4-an kan? Nah, ini. Ya, ini sama kayak tadi. Kak, para itu, Dek, ada ciri khasnya yang mudah dikenali ya. Kamu bisa geser ke yang ini, Dek, peaknya yang lengkap dari 0 sampai akhir. Nah, kalau kamu lihat, sorry, oh jadi gede no, coba. Pelarutnya mana? Ini ya? Saya ganti warna. Aku bingung.
Oke, ciri khas parah itu ya, Dek ya. Kalau kamu lihat peak yang mirror itu biasanya parah, ya. Nih kamu lihat, tak tunjukin nganggo iki. Ini loh, dia kan mirror ya, dibatasi dengan si pelarut CDCl3. Nah, iki karo iki kan koyo cermin, itu biasanya parah, ya. Nah, yang ini itu adalah yang lebih terlindungi, yaitu H nomor 6 dan H nomor 8. Sementara iki gune si 5 dan 9 ya. Karakter multiplisitasnya bentuk-bentuknya pasti juga mirip. Ya, saya mbok kira apa mau? Triplet of doublet mau, ya. Coba cari balik lagi yang ke 59 di area 7,4-an. Semuanya udah bisa ngitung geseran kimia nggak ya? Mas enek loh ya iki ya. Geseran kimia itu tinggal nambahnya di rata-rata Mariono. Yo, nambahkan yang mana? Nek ngene iki kasusnya sing ditambahkan yang bagian atas ini. Apa iki? Aura, aura. Ya, coba ke arah ini. Sorry. Ke slide itu. Ke slide yang saya sedang tunjuk ini. Ngitung geseran kimianya itu gimana? Saya, Ibu. Oh, oh. Oh, hitungnya dari peak yang itu, yang tinggi. Tinggi itu yang diambil. Yang Kan? puncaknya, betul Iya, ya, yang puncaknya yo. Iki engko metu lho nek ujian yo kon ngitung geseran kimia lo. Iki kan kencengnya dek 74482. Nah, iki iya. dua iki kan ya. Ini punyanya ini ya. Jadi geseran kimianya kamu tambahkan terus dibagi 2. Hasilnya 7,46 ya. Nah, 7,46 itu kamu lihat ini multiplisitasnya apa ini? Multiplisitasnya apa ya? Lah kan podo Multiplis toh mau. Apa multiplisitasnya? Hmm? Tablet. Bentuke jenenge apa ngono kuwi. aromatik. Aromatik. Nah, Multiplisitas kan anake multiplisitas itu apa? singlet, Oh, duplet, triplet, kuartet. dapat. Ini doblet lagi kan tak omong nih kalau dia mirroring dia itu pasti akan sama ya. Nah, ini kenapa ini ngomongin H di posisi 5 sama 9? Kamu lihat lagi. Kalau dia multiplisitasnya doblet berarti tetangganya berapa? Satu. Jumlah tetangga adalah multiplisitas atau jumlah puncaknya ini dikurangi 1. Kalau doblet kan 2, kurangi 1 berarti kan H Satu. duanya tetangga adalah 1. 1 itu dari mana? Ya dari punyanya si 6 ya. Nah, 6 kan yang kene. 6 ini kan ada CH gitu. Ya. Neng kene nek gak kan kene wis gak enek sing area ini kan sudah tidak ada tetangga. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kamu juga bisa tuh ngitung konstanta koplingnya. Caranya gimana itu ngitung konstanta koplingnya kalau nek kayak gini? Eh,
Kalian naik ujian ditekoki lho ngitung konstanta koplingnya piye wi. Cara ngitung konstanta Miftah sapa iki? Apa Gracia enek. Gracia ngitung konstanta kopling kalau doplet gimana? Gracia itu akhirnya apa sih? Bersyukur ya. Iya, Bu. Ayo, kamu harus bersyukur terus. Iki, cara ngitungnya konstanta koplingnya piye, Gres? Karena iki salah ngitungnya konstanta koplingmu. Seharusnya di 715 sama 7,46. Seharusnya dikali juga gak sih, Bu, sama itunya, apa kekuatannya? Iya, piro hasilnya? Jadi 7,4715 dikurangi 7,4658 untuk yang GIB, terus dikali sama kekuatannya berapa ya? 500 sepertinya. Piro ae hasilnya sing genah. Temennya yang lain ngitung loh. Tak panggil sitok-sitok. Ngitung Oh, konstanta sebentar, kopling Bu. kalau doplet ya apa? Saya hitung. Dan tak kayak waktu ngitung. Ada banyak soal loh ngitung konstanta kopling itu. Saya masih ingat soal ujian kemarin. Jadi saya ingin memastikan kalian itu bisa ngitung ya. Ibu izin tanya, kalau kayak gini kan ini kan sebenarnya Yo, tako ya. Saya sambil nyalakan aliran iya. listrik. Benar Kan ini itu. kan bentuknya kan doublet ya. Itu kan berarti sebenarnya kan cuma ada dua peak yang tinggi itu. Terus yang peak kecil-kecil itu kan sebenarnya seperti yang dikasih tahu tadi kalau itu kayak ya peak pengganggu aja. Nah itu kalau misalkan hitung J-nya itu apa semua perlu dihitung gitu? Bukan yang Enggak, cuman yang peak puncaknya aja, yang peak tinggi aja. puncaknya aja. Peak puncaknya Oh, saja. iya. Piro ndang hitungan. Masih ingat cara ngitung J caranya gimana? Ayo tinggal ngurangi dipengnya kekuatannya berapa hertz sih ini yang dipakai? Oke, jawabannya benar. Tapi piye caranya? Sebut nih cara menghitungnya. Mm-mm. Oke, lainnya paham? Karena iki bentuknya Paham. doblet yo, iki nih lho. Aku kudu memastikan kon paham soalnya iki ujian metu akeh ini iki. Engko nek kamu nilainya elek kan saya sedih. Ya, jadi yang besar kamu kurangi dengan yang kecil. Berapa hasilnya dikalikan frekuensi yang digunakan. Yo. Wes, mudeng kan? Wes kecandak ya. Sing nomor 8 wes ketemu, nomor 9 wes ketemu, 5 dan 6 sudah. Yo. Kita ke area mana lagi? Mintol listrik dinyalakan. Sebentar ya. Kita ke area mana lagi adik-adik enaknya? Kita saya mau memastikan dulu Bo. yang waduh sudah Apa dihapus. hapus Tadi yang nanya? 5 sama 9 kan Mm-mm. dia ya dekat sama ikatan rangkap yang di kanannya. Terus yang 6 sama 8 itu dekat sama yang OCH3. Nah, Mm-mm. OCH3 itu kan dia nanti dishielding ke 6 sama 8. Nah, berarti Mm-mm. tadi kok saya dengar penjelasannya itu 5 sama 9 itu lebih ke kiri, terus yang 6 sama 8 lebih ke yang kanan tadi, yang 6, sekian itu.
tadi penjelasan Bu Sita kayak Kenapa gitu kan gitu? ya. Menurut Iya. saya itu malah yang 7,4 ke 7,5 itu yang di shielding yang 6 sama 8. Terus yang Mm-mm. 6,8,9 itu tadi yang 5 sama 9 gitu. Ada CH3. Ada CH3 di CHO-nya. Oh, CH3O kan itu ya. OCH3. Iya, CH3 itu OCH3. kan pendorong. OCH3 kan ya. Kan ada O-nya CH3 narik. di sampingnya. Ya, pendorong O-nya terus dia narik, ada tapi O-nya. O itu lebih lebih apa? O kan andike nek CH3 ya. Masih ya O Hmm. itu penarik elektron, di dekatnya ada CH3. Ngerti nggak? Oh, CH3 Oh, ngono kan ya? Ngono gak ki? hmm. Untuk mau Iya, piye sih ngene? dia dorong terus ditarik. Piye mau ngene Hmm. bentuk apa balik? Sik. Baterai saya mau mati sih ya tak nyuruh Pak Iwan ngekakne instrumen. Bentar aja. Beli bisa ditunjukkan strukturnya tadi nggak? Pilihan strukturnya tadi. Dan nggak gambar-gambarnya. Pilihan ABC-nya tadi ada nggak? Boleh digeserin. Kok nggak masuk ya listriknya? Nah, adik-adik, ini kan tadi 5, 6, 8, 9 ya. Ya. Sebenarnya H yang ada di benzen itu lebih apa? Lebih di shielding. Artinya dia lebih menjauhi 0. Makanya H yang ada di inti aromatik itu ada di 7 sampai 8 ya. Sorry, 6 sampai 8. H yang ada di aromatik itu ada di 6 sampai 8. Nah, H yang ada di kanan kirinya itu biasanya lebih di shielding. Lebih shielding ya, lebih mendekati 0 ya. Jadi yang kini ki aslinya mendekati 0. Kenapa lu? Ini ada O-nya Bu gitu. Tapi kan dia dekat sama CH3. CH3 itu pendorong elektron. Jadi area 6 dengan 8 meskipun dekat dengan O, tapi si O terikat dengan CH3 gitu loh. Sementara di 5 sama 9 ya, dia kenapa lebih menjauhi 0, geseran kimianya lebih besar. Berarti kan dia dekat dengan gugus yang menarik elektron. Siapa COO yang gini ya, lu jauh Bu gitu. Meskipun dia jauh, di sini dia jaraknya kan sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Bisa terjadi kopling ya. Iki kan jaraknya neng kene kan cuman lewat 2. Makanya saya bisa katakan 5 sama 9 itu pasti geseran kimianya akan lebih besar daripada 6 dan 8. Kayak gitu sih. Gitu. Kalau pertimbangan saya, cuman kau bisa nanti bandingin dengan teman-teman yang lain. Atau boleh juga tanya sama Bu Suci, silahkan gitu ya. Sebenarnya satu hal unik yang saya akan soroti di sini adalah
Kalau kita milih nomor 5 ya. Di sini 5-nya dek kene ya. 5 yang ada di B ini menurut kalian dia multiplisitasnya akan apa? Satu. Ini kan podo-podo limone ya. 5 maksud saya. Ya. Yang B ini dia akan muncul sebagai apa? C nomor 5-nya. Multiplisitasnya Doublet, Ibu. Tablet. doblet ya. Iki yo doblet. Nek sing A, meskipun A sudah kita apa tadi eliminasi ya. Kalau 5-nya di A, dia akan muncul sebagai apa? Singlet. Hah? Iki loh, Rek. 5-nya kan yang kene. Kalau struktur A ini nomor 5-nya akan muncul sebagai apa? Ada yang tahu multiplisitasnya apa? Singlet yo. Enek gak ning kono sing singlet daerah 6 sampai 8? Gak ada kan ya, kecuali pelarute. Pelarute coba hitung dulu. Ya. Kan gak ada yang singlet, jadi A itu gak mungkin. Ya. Terus apa nih? Ki sing arep dibahas. Bedanya mau ndek C sama D adalah di nomor berapa itu? 2, 3 ya. Di H nomor 2 sama H nomor 3. Cara nyarinya gimana? Ndek kene ki 2, 3. 2, 3. Kita bisa lihat di mana ya? Di punya kalian yang nomor 2 sama nomor 3 di mana? Ada yang tahu? Punyanya C ya, kita bahas. Punyanya C. H nomor 2 harusnya tinggi gak? Tinggi apa rendah? Ing- Kenapa tinggi dan? ing- Karena dia dekat sama C-nya Beton Leicester. Jadi dia di shielding, jadi dia ke kiri banget. Nah, terus dia multiplisitasnya akan muncul sebagai apa nomor 2 itu? Satu, dua, tablet. Sebagai duplet ya. Karena nomor 2 itu cuma punya tetangga di H nomor 3 yang mana dia satu orang. Kalau yang 3 itu geseran kimianya lebih tinggi nggak dari nomor 2? Tidak lebih tinggi. Jadi mana yang harusnya nomor 2? Kamu bisa tunjukkan nggak dari geseran kimiamu? Gitu wong ngomong. Hahaha. Mana yang punyanya H nomor 2? Jawabanmu. Yang Oh, tujuh yang koma di, empat enam itu gue sopo? Kan 5 sama 9 mau. ya, yang di H5 sama 9. Bisa 7,5. ditunjukkan? Well, teman-teman, H nomor 2 itu geseran kimianya berapa kira-kira? Yang di atas 7,5. Di atas 7,5 itu yang mana? Wong dia loh cedak COO, pasti dia sangat ditarik ya.
Kalau sangat ditarik, dia berarti mendekati 7 lebih ya, yaitu yang 7,62 ini ya. Iki bentuke doplet ya. Doplet ini berarti dia punya tetangga 1, si nomor 3. Nah, sekarang jumlah protonnya berapa dia? Jumlah proton 1. berarti lihat integrasinya. Ini kan 1,0057 kan berarti 1 ya. Sebenarnya Hmm. yang nomor 3 kan C-nya juga 1. Ngono ya. Paham nggak iki? Kamu bingung nggak ya? Saya itu agak bingung menjelaskan NMR itu dari mana. Karena kita tidak bisa melihat dari satu geseran kimia. Kita harus lihat teman-temannya itu kondisinya kayak gimana gitu. Ya, iki gampang menentukan 2 atau 3 nih. Karena di sini loh enek COO. COO itu sangat menarik ya. Kalau sangat menarik elektron, dia akan menjauhi nol. Sangat jauh dari nol. Nah, 2 dan 3 harusnya gede yang nomor 2 ya. Nah, ngitung konstanta koplingnya seperti tadi 7,6382 itu kamu kurangi dengan 7,6064. Hasilnya berapa? J-nya 15,9. Kalau 15,9 dia cis apa trans? Enek to neng PPT ne Bu Suci. Hoi hoi hoi. Iki meh arep kejawab lo jawabane piye apa, Ceng? Nek cis piro Miftah? Cis itu kurang dari 10 ngono intine. Saya nggak tahu angkanya berapa ya. Pokoknya kurang dari 10 cis itu. Kalau sudah lebih dari 10 ya, apa meneh 15,9 ya. Ikut trans ya. Makanya dengan kamu mencari H nomor 2 dan 3 ini sebenarnya sudah kejawab. Jawabannya itu C karena nomor B itu posisi H di nomor 2 sama 3 itu adalah cis. Ya, mudah enggak? Kamu konfirmasinya gimana kalau ini punyanya nomor 2? Kan berarti ini punyanya H2 ya. Karena dia multiplisitasnya loh. Loh, oh, seret, seret, doplet. Kalau doplet tetangganya 1. Yaitu sih nomor 3. Nomor 3 ini kan sebenarnya CH gitu. Dia kan punya 1H. Nah yang di sini Bu, yang di sini cuma C. Dia sudah tangannya 2 diambil sama O, tangannya 1 ambil O lagi, tangannya 1 ngiket C. Jadi C yang di OO ini dia nggak punya hal lagi gitu loh. Ya paham ya Ki yo? Misalnya saiki golek ono sing H nomor 3 di mana dia posisinya? Harusnya di H nomor 3 itu posisinya di mana? Kalian diajarin cis sama geminal sama visinal nggak ya? Belum Ngitung sampai gem. situ. Mosok neng PPT nek. Oh, saya nggak masuk berarti. Hmm. Sing 5,25 ditambah geseran kimia cis ditambah trans itu gak diajari emang. Heeh. Oh, soalnya saya untuk tahap ini bingungnya yang nomor 2 sama 3 ini. Ya. Itu mungkin bisa saja terbalik. Jadi nanti kita cari tahu dulu ya. Yang nomor 3 kira-kira ngitungnya gimana kalau kayak gitu? Ada PPT-nya nggak, Miftah? Aku juga ya PPT-nya lagi nih. Ada PPT-nya.
Ya, iki sing tadi kayaknya udah ketemu ya, kejauhan deh ini. Yuk area kene iki harusnya. Bisa nggak itu dibesar ya ini. Ya, jadi iki caranya ngitung substitusi pada cheese dan crunch ya. Geminal itu artinya apa? Rumusnya ini ya. Geseran kimia C yang terikat dengan CH 5,25 ditambah gone geminal ya, gone geminal iki, gone cheese iki, gone trans iki. Nah, karena trans nanti kamu pakai hitungan ini sebenarnya. Tapi sebenarnya udah kelihatan kalau dari konstanta koplingnya sudah 15,9 pasti itu trans sih HDD. Bedanya yang nomor 2 sama nomor 3. Coba nanti saya cek dulu ya. Astagfirullah. Ini kuliah. Enggak masuk. Linknya sudah. Yang lainnya apa nih ya? Saya close saja dulu Miftah yang PPT-nya. Well, kita balik ke soal sama jawabannya lagi aja. Biasanya sih cuman ditanya ya, konstanta kopling, baik geseran kimianya ya, kon ngitung. Nanti ya tak kasih contoh yang visinal sama geminal sendiri. Ya. Kemudian kamu nek kon ngitung singki iso gak ya? Yang C, yang H nomor 1 aksen ini kan ya, ini di nomor piro enaknya? Sebentar. Astagfirullah, enak kuliah dino iki. Misalnya ini 1 aksen, ini 2 aksen. Kalian kalau ditanya yang di 1 aksen, kira-kira dia multiplisitasnya apa kuwi? Kuartet, Ibu. Multiplisitasnya adalah Kuartet. kuartet. Piye gambare kuartet itu? Enek gak kuartet? Coba ada yang gambarkan harusnya gimana nomor 1 itu? Iki yo dikei, gak dikei gune soalnya. Nah, seperti itu ya. Kenapa dia kuartet sudah tahu ya? Karena kuartet itu nyeritain tetangga di nomor berapa? 2 aksen. Di nomor 2 aksen. Seperti ini ya bentuknya. Ya. Kalau geseran kimianya ya tinggal ngitung wae ya. Ngitungnya dari mana? Kalau ngitung geseran kimia kayak gini ngitungnya gimana, Dek? Apa yang ditambah nih? Yang paling luar atau yang puncak tertinggi aja? Hasilnya piro iki geseran kimiamu? Ah,
Sorry ya, baterai saya habis, saya lanjut pakai HP aja ya. Nah, adik-adik, nomor satu ya, satu aksen ini, kalian sudah bisa lihat ya, bahwa dia itu tidak akan tinggi-tinggi amat ya untuk geseran kimianya. Tapi dia tidak akan sangat dekat dengan nol, karena satu aksennya itu dekat dengan gugus karbonil COO di sampingnya. Ya, jadi dia pasti akan lebih di shielding. Di shieldingnya cuman ya nggak terlalu jauh gitu ya. Itu kalau di sini 4,23. Benar sih, cara ngitung 4,23 itu kalian cari yang angka di peak tertingginya tadi, yaitu 4,2402 itu ditambahkan 4,2258, nanti hasilnya buat bagi 2. Kiwes benar. Nek hitung konstanta koplingnya piye kuwi? Nek bentuknya kuartet. Apa nek sing dihitung? Konstanta koplingnya berapa hasilnya? Soalnya jawabannya akeh himen. Ya bisa sih kamu hitung satu per satu seperti ini ya. Nanti di rata-rata hasilnya 7,1 ya. Nek langsung yang paling luar dikurangi, apakah hasilnya sama? Memang kalau beda biasanya karena peaknya itu nggak pas detektor. Detektor iku biasanya gak pas, makanya lebih aman sebenarnya pakai konstanta kopling rata-rata seperti ini. Sebenarnya kalau kamu nilai geseran kimia ya 4,2402 dikurangi 4,2258 nanti dikali 500 itu kan hasilnya 7,2 ya. Sebenarnya akan mirip-mirip sih hasilnya. Ya ngerti maksudku ya. Cara ngitung konstanta kopling kamu bisa aja ngambil angka yang kamu gunakan di geseran kimia bagi 2, tapi biasanya hasilnya itu akan sedikit meleset 0,1 itu. Nah, ini wes benar hasilnya 4,2544. Saya hitung ya, saya sambil hitung. 4,24 dikurangi 4,2117 dikali lah kali 500. Apaan sih? Iya. Kemudian yang 2 aksen ini kira-kira nanti multiplisitasnya apa, Dek? Yang 2 aksen ini? Triplet, Bu. Hmm? Triplet. Kenapa triplet? Tetangganya adalah CH2, betul. Berarti dia yang mana? Kamu yang ada di geseran kimia berapa? Harusnya kecil ini karena dia adalah suatu CH3, harusnya kecil. Nah, ini ya yang dekat dengan 0 ya. Kamu bisa prediksikan bahwa yang triplet ini punyanya 2 aksen. Integrasinya kamu cek, angkanya pasti 3 ya. Kemudian konstanta koplingnya kamu juga ngitung ya, sama seperti tadi. Kamu hitung dulu nilai selisih yang paling rendah dengan yang paling tinggi, tapi karena itu triplet, jadi nanti ada 2 perhitungannya. Terus kamu rata-rata gitu ya. Jauh ini itu ya, Dek ya.
Jadi minimal kamu nanti misalnya soal ujian, coba prediksikan bentuk H pada posisi satu aksen, ya. Itu munculnya multiplisitasnya apa, integrasinya berapa, konstanta koplingnya berapa, yang mana gitu bisa nunjuk. Kalau soal ini keluar lagi. Tak takoni loh ya, bisa saja soal ini ditanyakan lagi kan untuk ngecek kalian. Iso nggak ngono pertanyaannya? Kalian kalau diem gini saya bingung loh, kalian itu paham atau nggak paham? Karina, Karina diwongin. Karina, iya. Rin, kamu kalau soal kayak gini keluar, coba prediksikan bentuk multiplisitas, integrasi, geseran kimia, dan konstanta kopling dari H satu aksen gitu bisa jawab nggak? Welly, kamu bisa jawab nggak kalau ada soal ujian kayak gitu, Well? Karina diem aja soalnya. Insya Allah Bu, cuma yang masih agak rancu yang multiplisitas karena kan lihat tetangganya gitu. Nah, saya tekoin nih. Welly, satu aksen itu tetangganya yang mana, Well? Bisa kamu tandai nggak? Yang CH3 itu. Nah, kalau CH3 berarti multiplisitasnya harusnya apa? Eh, karena M+1 berarti 4, jadi kuartet. Betul, ya. Kemudian dia geseran kimianya akan tinggi apa rendah? Satu aksen. Satu aksen chemical shift